Shalli ala nabi wa tabassam, dan nabi tabassam wa tabassam, dan nabi tabassam. Allahumma shalli alaihi, shalli ala nabi wa tabassam, dan nabi tabassam wa tabassam, dan nabi tabassam. Allahumma shalli alaihi. وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أولى ما ابتداء في موهم الإلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفهم وإن ولا لابو ابتداء أو قسم كذا والاستفهام زاله حتم. وجوز الإلغاء, وجوز الإلغاء, dan bolehkanlah ilgha la bil ibtida, bukan pada ibtida. Ilgha itu dibolehkan dengan syarat zonantu dan saudara-saudaranya la fil ibtida, tidak berada di tidak di awal. Artinya kalau zonantu berada di awal, tidak boleh ilgha. La wajawizil ilgha, bolehkan ilgha itu kapan boleh? La fil ibtida, tidak artinya di saat tidak berada di awal. Terus wanwi dhamir sya'ni, dan niatkanlah ada dhamir sya'an aw lam ibtida, atau niatkan ada lamul ibtida fi muhimin ilgha ma taqaddama. Fi muhim, di dalam sesuatu yang mengindikasikan, sesuatu yang memberikan persangkaan, muhim au hamayumu, muhim ya, sesuatu yang memberikan sangkaan terjadi ilgha, membatalkan fungsi mata kodama, apa yang berada di awal. Tadi mengatakan tidak boleh ilgha kalau zonantu dan saudaranya berada di awal. Tapi kok ada kelihatannya ilgha? Oh, kalau ada kelihatannya ilgha tidak beramal, niatkan itu dhamir sya'an atau ada lam. Nah, itu maksudnya fi muhimin ilgha ma taqaddama. Niatkan dhamir sya'an atau lam ibtida pada sesuatu yang memberikan dugaan sangkaan terjadi ilgha fi'il yang berada di awal. Wal tuzimat ta'liqu, dan diwajibkan ta'liq. Jadi udah definisi tadi qabla nafi ma, yaitu sebelum nafi ma. Qablu nafi, sebelum nafi ma, in la. Terus lam mubtida au kaza qasamun, demikian juga qasam. Wal istifham, dan istifham. Zalahun hatam. Ini wajib baginya. Berarti yang menyebabkan zonantu dan saudara-saudaranya menjadi ta'liq itu ada nafi, terus in, la, ada lam tidak, ada qasam, ada istifham, gitu. Yajuzu ilgha'u hadzal af'alil mutasarrifati, yajuzu boleh ilgha, membatalkan fungsi atau amalan hazil af'alil mutasarrifah, fi'il yang mutasarrif ini, iza waqa'at, apabila berada atau jatuh fi ghairil ibtida, pada selain awal. Berarti bisa berada di tengah, bisa berada di akhir. Kama iza waqa'at wasatan, sebagaimana, nah ini yang boleh ya. Bagaimana apabila berada di tengah, wasatan. Nau zaidun zonantu qaimun. Boleh di sini ilgha, tidak bermakna. Awal akhiran atau berada di akhir, nahu zaidun qaimun zonan tu. Wa idza tawassatat, apabila berada di tengah, bertengah-tengah antara maf'ul ya,
Zonan Zaidun zonantu qaimun. Ini kan zonantunya berada di tengah antara Zaidun kan qaimun. Kalau berada di tengah faqila maka dikatakan al-i'mal wal ilgha'u siyani, antara memfungsikan dan tidak memfungsikannya siyani, sama saja. Waqila dikatakan juga pendapat yang lain al-i'malu ahsanu minal ilgha, memfungsikannya lebih baik daripada al-ilgha. Memfungsikannya lebih baik daripada tidak memfungsikannya. Wa in ta'akharat, kalau dia berada di akhir fal ilgha'u ahsanu, maka tidak memfungsikannya ahsan, lebih baik. Wa in taqaddamat, kalau berada di awal imtana'al ilgha'u, maka tidak boleh, terlarang atau dilarang al-ilgha untuk membatalkan fungsinya indal basriyin, di kalangan ulama Basrah. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengadakan zonantu Zaidun qa'iman, bal yajibul i'malu, akan tetapi wajib untuk i'mal, memfungsikannya. Fataqulu, maka engkau mengatakan zonantu Zaidan qa'iman. Fa in jaa, jikalau terdapat, datang, terjadi min lisanil Arab, dalam bahasa Arab, mayuhimu ilgho'aha, sesuatu yang memberikan sangkaan, memberikan dugaan, memberikan indikasi ilgho'aha, membatalkannya. Kok ini berada di awal tapi kok kelihatannya tidak beramal? Mutaqaddimatan, padahal dalam keadaan mutaqaddimah, berada di awal. Saya ulang, fa in jaa, jikalau terjadi atau terdapat, ada min lisanil Arab, di dalam bahasa Arab, mayuhimu ilgho'aha, sesuatu yang memberikan sangkaan ilgha', membatalkan amalannya, mutaqaddimatan, padahal dalam keadaan berada di awal. Oh, kalau begitu uwila, ditakwil ala idmaru dhamiri sya'an, ditakwil dengan menyembunyikan dhamir sya'an. Ditakwil idmar, menyembunyikan dhamir sya'an. Kaqali, seperti ungkapannya arju amunu an tadnuwa mawaddat, arju amunu an tadnu mawaddatuha wa ma ikhanu ladaina minki tanwilu minki tanwilu. Nah, ini kelihatannya kata-kata ikhol. Khola itu ya saudara zona, berarti menyangka. Nah, dianggap ini tidak beramal. Takdirannya wa ma ikhaduhu ladaina minki tadwilu. Falhau, maka ha yang ada pada ikhaluhu dhamirus sya'an, adalah dhamir sya'an. Wahyal maf'ulul awal, itu maf'ul awal. Waladaina minki tanwilu, dan lafaz ladaina minki tanwilu jumlatun, adalah jumlah fi maudhu'il maf'ul tsani, jumlah dalam posisi sebagai maf'ul yang kedua. Wahina izin, maka pada saat ini fala ilgha, tidak ada ilgha, tidak ada pembatalan kerja, tidak ada pembatalan fungsi. Awalnya takdiri lamil ibtida, atau dengan mentakdirkan adanya lamul ibtida. Kaqali, seperti ungkapan seorang penyair, kazaka udibtu hatta sara min khuluqi anni wajadtu mila kushimatil adabu, kushimatil adabu. Kata-kata wajadtu, meyakini di sini. Ya, wajadtu, wajada masuk dalam kategori saudara zona. Takdiru, takdirnya anni wajadtu lamilaku shimati al
adabu. Bahwa min babit ta'liq, maka dia ini termasuk dalam bagian bab ta'liq, wa laisa min babil ilgha fi syai', dan dia masuk dalam kategori bab ilgha sedikit pun. Karena kalau lam jadi itu lam itu menyebabkan ta'liq, bukan menyebabkan ilgha. Wa dzabal kufiyun, ulama Kufah bermazhab, wa tabi'ahum Abu Bakar, dan diikuti oleh Abu Bakar Az-Zubaydi wa ghairu, dan yang lainnya. Apa mazhab beliau? Ila jawazil ilgha'il mutaqaddimi, bermazhab boleh membatalkan fungsi zona dan saudara-saudaranya al mutaqaddimi yang berada di awal. Fala yahtaju ila ta'wilil baitain. Kalau begitu tidak membutuhkan untuk mentakwil dua bait, dua syair yang tadi. Wa indama qala al-musannifu, sungguhnya musannif di sini mengatakan wajawizil ilgha, boleh ilgha. Kata-kata bolehkan ilgha. Kata-kata beliau ini adalah liunabbiha, untuk memberikan peringatan, ala annal ilgha'a laisa bilazimin, sesungguhnya ilgha membatalkan fungsinya, laisa bilazimin, tidak wajib. Bal wajaizun, akan tetapi itu boleh saja. Fahaisu jazal ilgha, di mana atau di saat jazal ilgha boleh ilgha, boleh membatalkan fungsinya, jazal i'malu, boleh juga untuk mengamalkannya, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat. Wa hadza bi khilafi ta'liq, ini berbeda dengan ta'liq. Fa innahu lazimun, kalau ta'liq sesungguhnya wajib kalau ada yang menyebabkan tadi itu. Walihadza, kalau oleh sebab itu beliau mengatakan wal tuzimat ta'liqu, diwajibkan ta'liq. Fa yajibu ta'liqu, wajib ta'liq iza waqa'a ba'dal fi'li, apabila jatuh setelah fi'il itu mannafiyatu, apabila berada atau jatuh setelah fi'il itu mannafiyah. Nau zonantu ma zaidun qaimun, wajib ta'liq ini. Au innafiyah, atau jatuh setelah fi'il itu innafiyatu, nau alimtu in zaidun qaimun. Wa massalu lahu, mereka para ulama mencontohkan terhadapnya biqauli ta'ala, dengan firman Allah, wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan laisa hadza min babit ta'liq fi syai'in, ini tidak termasuk bagian dari bab ta'liq fi syai'in, sedikit pun, kata beliau. Sedikit pun ini laisa min babi ta'liq, bukan bagian ta'liq, katanya bab ta'liq. Kenapa? Lianna syarta ta'liqi, karena semuanya syarat ta'liq itu idza huzifal mu'alliqu, apabila dibuang mu'alliq yang menyebabkan ta'liq. Idza huzifal mu'alliqu, apabila mu'alliq artinya yang membuat dia menjadi ta'liq. Apabila yang membuat dia menjadi ta'liq itu dibuang, tasallatal amilu ala ma badau, maka amil itu akan berfungsi. Tasallat itu artinya menguasai, saudara. Maka amil itu tasallat, akan beramal, akan berfungsi ala ma ba'dahu, terhadap apa yang setelahnya. Karena berfungsi, maka fayansibu maf'ulain, maka akan menasabkan dua maf'ul. Nahu, contohnya zonantu ma zaidun qaimun. Kalau dibuang, kalau huzifat ma, kalau dibuang ma, laqulta, maka engkau mengatakan zonantu zaidan qaiman. Wal ayatul karimatu, nah sementara ayat yang mulia ini, ayat ini layat atafya dzalik, tidak terjadi, tidak terdapat, tidak memungkinkan padanya demikian itu. Layat ata itu tidak ada, tidak terjadi, tidak memungkinkan ya, padanya zalika, demikian itu. Liannaka, karena sungguhnya law hazabtal mu'alliqa, jikalau engkau membuang mu'alliqnya, ada yang membuat menjadi ta'liq, wahya in, yaitu id, lam yatasallat tazunnu ala labistum,
Lafaz tazunnun di sini lam yatasallab, tidak berfungsi, tidak beramal. Ala labistum, pada labistum. Karena la yuqalu, tidak bisa dikatakan wa tazunnuna labistum. Tidak bisa dikatakan begitu. Hakadha za'mu hadzal qail. Oh, demikianlah persangkaan ulama yang mengatakan seperti ini. Hakadha, demikianlah za'mu. Hakadha za'ma hadzal qailu, kalau dijadikan sebagai fi'il, demikianlah orang yang berkata ini, za'ama, menyangka. Ada demikianlah persangkaan orang yang mengatakan hal ini. Wala'alahu, dan boleh jadi katanya itu. Wala'alah, la'alah artinya kemungkinan. Bisa jadi mukhalifun. Beliau itu mukhalif, artinya bertentangan, menentang atau bertentangan lima huwa kal mujma'i alaihi. Mukhalif itu artinya menentang atau bertentangan. Bisa jadi beliau itu menentang atau bertentangan atau menentang lima terhadap apa yang huwa kal mujma' alaihi. Bisa jadi beliau ini adalah menentang sesuatu yang sudah seperti disepakati. Kal mujma'i alaihi artinya sesuatu yang sudah seperti disepakati. Belum memang disepakati keseluruhan, tapi seperti disepakati karena udah banyaknya orang yang mengatakan seperti itu. Apa itu yang seperti disepakati itu? Yaitu annahu la yashtaratu fi ta'liqi, sesungguhnya tidak disyaratkan di dalam ta'liq itu hadza syartu, syarat ini alladzi dzakarahu, yang telah beliau jelaskan tadi. Artinya tidak disyaratkan dalam ta'liq itu andai kata mu'alliqnya dibuang terus berfungsi kepada setelahnya, tidak disyaratkan itu katanya. Wa tamsilun nahwiyin, dan ulama nahwu yang memberikan contoh tamsil, masalu, pemberian contoh, atau ulama nahwu yang memberikan contoh, pemberian contoh ulama nahwu di ta'liq terhadap ta'liq bil ayatil karimati, dengan ayat yang mulia ini, wasyibiha, dan yang serupa dengan itu, yashhadu lidzalika, itu menjadi bukti, menjadi pengkuat terhadap demikian itu. Yashhad, ya, yashhad itu menjadi saksi, maksudnya menyaksikan, artinya memperkuat demikian itu. Maksudnya adalah ulama nahwu memberikan contoh dengan ta'liq dengan ayat ini menunjukkan bahwa tidak disyaratkan ta'liq itu seperti yang sudah disebutkan tadi itu. Terus wakadha, demikian di wakadzalika yu'allaqul fi'lu, fi'il itu dita'liq iza waqa'a ba'dahu, apabila berada setelahnya lan nafiyatu, lan nafiyah. Nah, contohnya zonantu la zaidun qaimun wala amrun. Lamul ibtida, atau ada terdapat setelahnya lamul ibtida, nahu zonantu la zaidun qaimun. Lamul qasam, atau lam qasam, nahu alimtu la yaqumanna zaidun. Walam ya'uddaha ahadun minan nahwiyin minal mu'alliqat. Ya. Katanya di sini seorang pun, katanya tidak ada seorang pun minan nahwiyin dari kalangan ulama nahwu ya'udduha, ya'udda, mengkategorikannya, menghitungnya minal mu'alliqat, bagian daripada mu'alliqat. Kata beliau di sini, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama nahwu yang memasukkan lam qasam itu minal mu'alliqat, bagian daripada yang menyebabkan fi'il menjadi ta'liq. Ya. Nah, contohnya alimtu ayyuhum awil istifham, ya, awil istifham. Berikutnya yang membuat menjadi ta'liq adalah istifham. Walahu suwarun salasun, istifham itu memiliki 3 bentuk. Lahu suwarun salasun, istifham itu memiliki 3 bentuk di sini. Mana bentuk-bentuk istifham itu? Ayakuna mudhafan ila ismi istifhamin. Yang pertama yaitu ayakuna ahadul maf'ulain ismu istifham, ya.
Yaitu salah satu dari dua maf'ul itu adalah ism istifhamin, isim istifham. Ini bentuk-bentuk istifham ya. Istifham itu justru dia menjadi salah satu dari dua maf'ul. Nah, wa'limtu ayyuhum abuk. Ayyuhum ini istifham. Asalnya yang kedua ayyakuna mudhafan ila ismi istifham. Yang kedua adalah diidhafatkan maf'ul itu kepada isim istifham. Ayyakuna mudhafan, salah satu ayyakuna ahadul maf'ulain, salah satu dari dua maf'ul itu mudhafan, diidhafatkan ila ismi istifham kepada isim istifham. Nahu alimtu gulamu ayyihim. Nah, gulam ini maf'ul awal ini idhafat kepada ayyi, isim istifham. Hasil salisah yang ketiga adalah antadkhula alaihi adatul istifham, yaitu masuk kepadanya adatul istifham. Ya, masuk kepada maf'ul itu adatul istifham, yaitu alat-alat yang digunakan untuk bertanya, baik itu huruf kah namanya atau isim. Now alimtu zaidun indaka amrun. Wa alimtu hal, tadi a sekarang hal. Wa alimtu hal zaidun qaimun amrun.